Ini hasil nyari-nyari browsing nanya Mbah Google 2 hari nih Pak tentang BFI Finance. Oke. BFI Finance tuh kegiatan usahanya tuh pembiayaan, dia dibagi 3, ada pembiayaan modal kerja untuk investasi, misalnya beli mesin baru atau pengembangan alat-alat pabrik, itu bisa untuk produktif sama konsumtif. Terus untuk pembiayaan leasing, nah dia yang besarnya itu kalau saya lihat, saya baca-baca itu dari leasingnya, pendapatan dia yang paling besar tuh dari leasingnya. Udah gitu yang terakhir pembiayaan tanpa agunan, jadi tanpa jaminan. Terus tahun 2017 Bevin ada membentuk unit usaha syariah. Nah ini komposisi pembiayaan Bevin, dia banyak melakukan pembiayaan untuk mobil-mobil bekas. Yang kedua dari alat berat sama mesin-mesin. Yang ketiga dari motor bekas. Yang kelima ini lainnya itu kan yang ini yang 72% dari mobil bekas. Yang lainnya itu masuknya pembiayaan mobil baru, property back, sama syariah yang tadi tahun 2017 dia baru kembangkan. Nah ini skala usahanya, Bevin tuh kalau saya lihat di websitenya, dia mengklaim jaringan pemasaran dia tuh terbesar di Indonesia dengan 232 kantor cabang, 191 gerai. Terus di setiap provinsi di Indonesia, hampir setiap provinsi, 33 provinsi dari 34 provinsi dia punya kantor cabangnya. Terus karyawannya ada sekitar 11.000 karyawan. Nah ini saya ambil dari laporan keuangannya Bevin. Jadi kontribusi pendapatannya Bevin tuh paling besar tuh dari Jawa, Pulau Jawa dan Pulau Bali sekitar 57%. Yang kedua dari Sumatera, ini Sumatera sama Indonesia Timur sama masing-masing 18%. Yang paling kecil tuh kontribusi pendapatan dia dari Kalimantan. Terus ini sekilas tentang data perusahaannya. Kalau saya lihat di aplikasi iPod, dia pemegang sahamnya yang terbesar itu Trinugraha Capital. Ini kayaknya lagi booming ya tentang Northstar itu. Shareholdernya ini. Terus yang kedua dari DB Spur 8,25%. Udah gitu ini rasio-rasio yang dapat dari data Excel yang kemarin Pak Budi share. DR-nya kalau untuk finansial kan dibalik ya kata Pak Budi ya, semakin besar semakin bagus. Nah ini kalau saya lihat tahun 2020 DR-nya malah turun. Terus ROE, tapi ROE-nya turun sedikit dibanding 2019, tapi NPM-nya dia malah naik dari 16,13% jadi 17,7%. Untuk EPS-nya dia juga turun sedikit dari 44,48 jadi 43,85. Nah ini keunggulan perusahaan yang berhasil saya rangkum dari internet. Ini dari xbsindonews.com sumbernya di bawah saya cantumkan. Nah di situ ditulis bahwa laba bersih Bevin memang turun, tapi memang rata-rata industri pembiayaan yang sama seperti Bevin tuh rata-rata labanya tuh turun sampai 61,2%, sedangkan Bevin tuh koreksinya cuma 1,4%. Terus dari non-performing financing, jadi ini pembiayaan yang gagal bayar, dia juga lebih baik dari rata-rata industri. Rata-rata industrinya 4,01%, sedangkan dia cuma 1,72%. Nah terus ini saya dapat dari investing.com, Bevin tuh masuk perusahaan pembiayaan yang berkinerja baik di tengah pandemi.
Ini daftarnya yang saya dapat, Bevin tuh masuk peringkat 5. Nah, terus ini target perusahaan karena dari public expose-nya juga nggak dapat banyak informasi tentang Bevin, saya malah dapatnya dari internet. Terus kita lanjutin ya, target pembiayaan dia 13,5 triliun, ini tuh dia bilang tuh sedikit lebih rendah dari tahun sebelum pandemi, tapi dibanding akhir tahun 2020 tuh targetnya udah dinaikin sekitar 75%. Nah udah gitu targetnya BFI juga dia mau meningkatkan pembiayaan di alat berat. Alat berat tadi rasanya cuma berapa belas persen gitu ya, yang di atasnya. Nah ini alat berat 14%, nah dia mau tingkatin jadi 20%. Kenapa dia berencana meningkatkan segmen alat berat? Soalnya dia beranggapan bahwa permintaan alat berat akan menanjak karena terpantik harga komoditas perkebunan atau pertambangan dan kegiatan konstruksi. Nah udah gitu target perusahaannya juga BFI berencana menyelesaikan restrukturisasi piutang. Jadi yang gagal-gagal bayar itu kayaknya ya, kalau yang saya tangkap yang gagal-gagal bayar itu sama dia mau diberesin dicadangkan gitu ya di laporan keuangannya. Nah udah gitu ini inisiatif digital dari Bevin. Ini beritanya saya rasanya tadi dapat forwardan dari satu grup saham, memanfaatkan teknologi dalam melakukan proses survei dan penagihan. Ini saya dapat beritanya tuh apa ya? Pokoknya BFI itu meluncurkan satu aplikasi. Dia tuh bisa mengintegrasi secara online dari pengajuan pembiayaan, terus sampai ke simulasi penghitungan, sampai ke simulasi jatuh temponya gitu. Itu dia ada di dalam satu aplikasi. Terus yang kedua, ini berita tahun 2020 sih, tahun kemarin, lewat anak usahanya PT Finansial Integrasi Teknologi, dia ada launching produk peer-to-peer lending. Jadi fintech ya, produk fintech ini namanya pinjammodal.com kalau mau lihat di situsnya. Pokoknya kalau di internet dia namanya pinjammodal.com. Udah gitu saya lihat tuh ininya, kan kalau di peer-to-peer lending tuh ada tingkat keberhasilan pembayaran sama tingkat gagal bayarnya gitu ya. Ada TKB 90 biasanya kalau di peer-to-peer lending kayak Investri. Nah ini pinjammodal.id, ini punyanya Bevin. Ini di kanan atas ada TKB 99,91%. Nah ini tuh biasanya kalau di peer-to-peer lending tuh ini tuh kayak tingkat keberhasilan pembayaran dari tingkat keberhasilan pembayaran hutang pinjam modalnya gitu. Jadi kalau misalnya TKB 90-nya rendah, itu berarti banyak gagal bayarnya gitu. Nah, untuk di sini dia 99,91%, ini cukup tinggi kalau dibandingin sama peer-to-peer lain. Kebetulan saya pakai Acceleran sama Investri, itu tuh mereka Investri itu ada di 96, sekian gitu. Kalau Acceleran lebih rendah dari Investri. Nah, ini 99,91 menurut saya itu masuknya tinggi. Terus udah itu aja sih Pak. Yang terakhir tuh ini ancaman bisnisnya. Jadi kalau dari bisnis financing, resikonya tuh dia ada 3 resiko umumnya. Yang satu resiko kredit, yaitu konsumen dia gagal bayar. Yang kedua itu resiko pasar. Jadi kan Bevin dapat uang mungkin dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk nalangin dulu kalau konsumen kredit mobil kan uang Bevin dipakai buat nalangin dulu pembayarannya konsumennya, terus nanti konsumennya kan nyicil ke dia.
Nah, itu uangnya tuh namanya cost of fund, itu dia ada pinjam dari bank sama lembaga keuangan lainnya. Nah, ini kalau perubahan suku bunganya meningkat, berarti Bevin cost of fund-nya meningkat. Nah, yang ketiga itu risiko likuiditasnya. Likuiditas Bevin sih, tapi kalau saya lihat di laporan keuangannya, jadi apakah Bevin mampu melunasi hutang-hutangnya gitu. Kalau saya lihat dari laporan keuangannya, Bevin tuh emang sudah melakukan pencadangan dana di arus kasnya dia untuk utang-utang dia yang jatuh tempo. Jadi saya pikir kalau untuk risiko likuiditas, Bevin risikonya cukup kecil. Udah sih Pak, gitu aja. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya? Bu, nanti itu apa namanya slide-nya bisa di-share lagi nggak Bu? Ini Nugraha Capital Pak. Itu Northstar? Kalau yang saya baca-baca sih ini masih masuk kelompoknya Northstar Pak. Nugraha Capital ini tuh Pak. Oh, itu cukup gede ya, 42,81 ya? Iya. Terus kalau dari rumor sih ya Pak, kalau dari rumor-rumor yang saya dengar tuh Bevin tuh kayaknya mau ada aksi korporasi sama itu Bang Jago tuh Arto ya. Arto tuh kan udah dibeli sama Gojek. Terus katanya mereka lagi cari ini perusahaan pembiayaan untuk, kan kalau Gojek itu kan drivernya kan pakai motor, drivernya banyak ya Pak. Nah, jadi mereka tuh mau nyasar drivernya kalau untuk melakukan leasing atau pembelian sepeda motornya bisa pakai perusahaan pembiayaan. Nah, karena Arto sama Gojek itu juga kayaknya pemiliknya Northstar juga ya Pak. Nah, itu rumor yang saya dengar tuh mereka mau ada aksi korporasi apa gitu sama Bevin. Tapi itu baru rumor sih Pak. Iya. Nanti kita lihat di teknikalnya ya. Tapi sekarang gini, kalau misalnya udah gini ya Bu ya, apa yang pendapat Uka udah lihat nih semuanya nih, pendapatnya tentang Bevin gimana? Kalau saya lihat sih kalau di perusahaan pembiayaan gini kan di sini yang saya dari sini aja saya tuh cuman yang ini yang ada kodenya ADMF, Cevin gitu ya Pak. Kalau saya lihat Bevin tuh pertumbuhan EPS-nya tuh kalau yang dari Excel yang kemarin scoring, Bevin tuh minus 6% karena kuartal 2020, kuartal 2, kuartal 3-nya dia minus. Tapi dia kuartal 4-nya udah plus. Nah, sedangkan si Bevin ini totalnya tuh minus 6%. Kalau yang ADMF itu minusnya masih besar. Cevin juga minusnya masih besar. Jadi kalau menurut saya untuk perusahaan pembiayaan dibanding ADMF, dibanding Cevin, Bevin masih lebih bagus. Oke. Bu, maksudnya yang ranking keunggulan perusahaan ini dari sisi apa Ibu ya? Kalau nggak salah ya Pak, saya kemarin baca beritanya tuh, jadi dia tuh sempat bertahan dari sisi pendapatannya dia, labanya dia tidak turun jauh. Ini sebentar, maaf sebelah saya ada anak saya sebentar ya. Dari sisi labanya dia turunnya tidak begitu jauh, terus dia berhasil intinya fundamentalnya dia tuh berhasil dipertahankan meskipun kemarin kena pandemi kan kayak perusahaan pembiayaan gitu di pandemi 2020 kemarin tuh banyak yang gagal bayar gitu, resiko apa tadi yang pertama, resiko kreditnya besar, sedangkan Bevin ini bisa memanage resiko kredit dia, jadi gagal bayarnya lebih kecil gitu Pak. Kalau yang saya tangkap dari berita yang ini tuh, nah yang ini tuh. Jadi tadi rankingnya itu ranking berdasarkan ini Bu ya, dari sisi jumlah laba Bu ya? Ya kalau lihat dari kinerjanya juga memang dia akhirnya bertahan ya. Maksudnya data-data yang ada, maksudnya data industri dibandingkan dengan kinerjanya dia juga
memang apa namanya cukup ini ya, cukup menunjukkan Bevin ini bertahan. Bu Monik, Iya. Iya, itu gimana? itu DER-nya turun karena apa ya? Apa karena Iya. berkurangnya yang apa namanya yang kredit gitu ya? Nah, ini saya kurang tahu ya Bu ya. Cuman kalau dari data DER-nya, ini saya cuma lihat dari data DER yang kemarin Bu. Kayaknya harus tahu, kalau mau tahu kenapanya saya harus lihat lagi laporan keuangannya. Soalnya saya kemarin cuma baca sekilas aja laporan keuangannya. Oke, nanti berarti tinggal dicek lagi aja kenapa data DER sampai turun sebaik. Tapi memang 2020 rata-rata perusahaan-perusahaan pembiayaan memang pasti hampir memang nggak ada ordernya kali ya, karena nggak ada yang beli, nggak ada yang berani nggak ada yang berani belanja dan lain sebagainya. Kita memang lihat penurunan pada pembiayaan untuk mobil-mobil pada turun semua kan. Jadi ya makanya apakah itu pengaruh ke DER-nya, dia tidak berani mengambil dana cost of fund yang begitu tinggi atau bagaimana, sebenarnya masih harus cari lagi. Tapi dari data yang ada, memang kita bisa ngelihat Bevin itu secara manajemen ya, kekuatan manajemennya, mereka berhasil mempertahankan kinerja mereka tidak turun sampai drastis seperti pembiayaan yang lain. ADMF teman-teman nanti bisa cek deh ya, tapi yang kita lihat kan di sini adalah Bevin ya, Bevin yang nongol. ADMF memang dia punya nama, tapi ya kita ngelihat dari skor yang kita punya itu keluarnya Bevin. ADMF kalau nggak salah data juga belum ada. Ada lagi pertanyaan untuk Bevin? Pak, itu tapi itu ceritanya bagus banget tuh Pak ya. Tadi dia mau fokus ke alat-alat berat itu. Sebenarnya kalau lihat dari komposisi produk komposisi yang mendatangkan pendapatan, seharusnya mobil bekas nih yang mobil-mobil bekas ini yang harus kita perhatikan. Tetapi memang kalau ngelihat dari perkembangan komoditi, perkembangan dari data yang ada, itu kan coba lihat dari angka itu deh, angka pendapatan nih. Ya, kita lihat ya, sebenarnya alat berat apa pembiayaan itu cuma 14%, dia mau naikin menjadi 20% kan. Artinya dia makan dari mobil bekas harusnya. Karena mobil bekas kan memang belum ada yang masuk kan. Motor bekas mungkin ada yang beli, lain-lain itu kita nggak tahu apa ya. Tetapi kalau lihat dia mau menaikkan pembiayaan dari alat berat, karena memang dia memanfaatkan situasi yang ada. Ya, artinya dia bisa mendatangkan pendapatan apa enggak. Tapi kalau lihat dari komposisi ini, 72% datang dari mobil bekas. Nah, untuk bisa mendongkrak harganya Bevin, dia butuh sentimen kan. Sentimennya adalah berakhirnya pandemi. Nah, mobil bekas ini pasti kepukul dengan PPNBM. Harusnya pasti akan mengurangi sedikit pendapatannya Bevin. Kalau dia lari ke pendapatan, sebenarnya ya it's good. Mungkin dia akan makan jatah tambah 6% kan. 6% itu mungkin penurunan dari mobil bekas atau bagaimana. Kita belum tahu nih, kita belum punya datanya. Tetapi PPNBM, pembelakuan PPNBM 100%, itu pasti akan memukul dunianya mobil bekas. Ini mobil bekas toh atau ada mobil baru juga yang melakukan pembiayaan di Bevin? Mobil barunya masuk ke yang lain-lain ini Pak. Kecil banget ya, berarti sebagian besar berarti mobil bekas ya? Iya. Nah berarti sebenarnya PPNBM yang 100% itu sebenarnya itu memukul usahanya Bevin. Kita tinggal lihat nih ya tahun ini apakah dia bertahan apa enggak. Nah salah satu agar tidak untuk ngisi pendapatan yang hilang dari mobil bekas ini, dia larinya ke mesin alat berat. Ya itu. Jadi memang dari manajemen dia punya usaha. Ya dia udah tahu lah ada sebuah ancaman dari PPNBM kan, maka dia tutupin dengan mobil bekas. Memang ada lonjakan kan pada permintaan alat berat, pada pertambangan dan lain sebagainya karena harga komoditi yang meningkat. Kan. Nah tinggal kita lihat ke teknikalnya. Tetapi kalau lihat dari komposisi ini, sebetulnya usahanya pembiayaan kita nggak tahu ya yang komposisi yang pembiayaan yang lain, tapi dari Bevin
dengan adanya PPNBM itu sebenarnya adalah pukulan berat untuk Bevin. Karena orang kan cenderung pasti beli mobil baru dong daripada bekas. Ya kan, karena harganya pasti nggak jauh-jauh banget. Itu yang kita lihat. Ya, dengan begini ya, kalau ada isu-isu di luar tentang Bevin, ya kita mesti lihat lagi. Secara pendapatan, kemungkinan besar dia terpukul. Nah, isu yang datang ini kenapa? Ada apa? Apakah sifatnya akan sementara atau enggak? Kalau sampai dia benar bisa kerjasama dengan Gojek, dengan Arto ya untuk ngisi motor bekas, berarti komposisi motor bekas akan gede. Nah itu dari alat berat dia gede, bisa gedein, motor dia bisa gedein, itu mungkin bisa nutupin jatah yang hilang dari mobil bekas. Nah kita tinggal tunggu nih ya, secara teknikal kita ngeliat juga dia udah mulai sideways. Ya secara teknikal, jadi kita mesti lihat lagi nih. Kalau tahu data ini kan kita otomatis bisa menganalisa kan. Ya kalau tanpa data ini ya otomatis ya kita cuma ngikutin euforia yang ada. Kalau Bevin mau beginilah, mau begitu, mau begini kan. Tapi dengan data ini kan kita tahu pendapatannya pasti akan berkurang dengan PPNBM. Benar nggak PPNBM akan berjalan, kita nggak tahu juga. Tapi pembelian mobil bekas pasti berkurang dengan adanya pandemi ini. Orang kan pasti bertahan dulu kan. Karena kita nggak tahu pandemi ini akan bertahan sampai berapa lama. Gitu. Kalau ini dari data ini loh yang kita lihat. Jadi dari sini kita bisa analisa. Nanti kalau teknikal yang membentuk setupnya harus bagaimana kita sikapinya. Oke? Tapi planning yang tadi dia bilang ada mau di switch untuk mau lebih fokus di alat berat itu kan ada di public expose itu Pak. Itu ada kemungkinan nggak jadi dilakukan nggak sih Pak? Atau biasanya kalau di public expose itu biasanya udah pasti harus dikerjakan gitu. Iya, itu udah pasti harus dikerjakan. Kalau memang fokusnya di situ, ya kita jadi nggak heran. Maksudnya gini loh, kenapa dia menitik beratkan pada target pertumbuhan di sektor pembiayaan alat berat? Karena dia tahu bahwa PPNBM ini adalah ancaman. Berarti kan kue yang tadinya 72% di mobil bekas itu pasti akan berkurang nih. Sedangkan pendapatan terbesar dari Bevin itu datang dari mobil bekas ini. Kalau pukulannya dari mobil bekas kan berarti dia harus mencari usaha untuk nutupin. Ya kan? Kue yang nggak ketutup ini nih. Jadi dari alat berat kan tadi 14%, sekarang dia mau naikin jadi 16%. Yang kedua adalah soal kerjasama dengan Gojek. Bisa nggak nih motor bekas pun dia menjadi naik. Dari 9% jadi berapa? Nah itu untuk nutupin kehilangan berapa persen dari 72 ini. Gitu. Kita lihat dari usaha manajemennya ya untuk nutupin potensi hilangnya pendapatan dari mobil bekas karena PPNBM. Kalau itu bisa ditutupin pasti harusnya bisa ada perbaikan. Ya, apa yang disampaikan di public expose itu planning ke depannya itu cukup bisa dipegang lah Pak ya harusnya. Iya, harus. Memang itu adalah rencana kerja mereka yang disampaikan kepada publik, kepada pemegang saham. Kalau dia nyampein itu kepada pemegang saham, berarti ini adalah hal-hal yang akan dia lakukan. Kalau sampai dia tidak lakukan, berarti nanti ada laporan pertanggungjawaban kenapa tidak dilakukan. Gitu. Tapi ini adalah sebagian besar pasti masuk dalam kerangka kerja mereka. Ya, jadi public expose ya, teman-teman bisa megang public expose itu untuk rencana kerja si perusahaan ke depannya. Thank you Bu Monik.